MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal siji. An-niyatu utawi niat iku salasu darajatin telu pira-pira derajat. Iku salasu darajatin telu pira-pira derajat. Ingkanat lamun ana apa as-shalatu salat ana iku fardhon fardhu. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nyejo agawe. Apa qasdul fi'li nejo agawe salat, ngono. Nejo agawe salat wa ta'yinu lan nertentokake salat wal fardiyatu lan bangsa kefardunan wa ingkanat lan lamun ana apa salat iku nafilatan salat sunnah muaqqatatan kang den wektu-wektu karo tibatin kaya salat rawatib au zati sababin utawa salat kang duweni sebab wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo agawe salat wa ta'yinu lan nyatakake salat wa ingkanat lan lamun ana apa salat wa ingkanat lan lamun ana apa salat iku nafilatan salat sunat mutlakon kang mutlak wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nyejo agawe salat pakot bloko al fi'lu utawi kang aran agawe salat al fi'lu iku usolli umpamane lafat usolli wa ta'yinu utawi kang diarani takyin nyatakake salat zuhron iku ucapan zuhron
au asron utawa ucapan asron. Wal fardhiyatu utawi kang aran fardhiyah iku fardhon lafat fardu. Yang pertama artinya adalah pasal ini menjelaskan tentang niat sholat. Niat sholat itu ada 3 derajat atau 3 macam. Diklasifikasi menjadi 3 macam. Apabila sholatnya itu sholat fardu atau sholat wajib, sholat fardu kifayah, fardu ain atau fardu kifayah, sholat 5 waktu atau sholat jenazah, maka wajib 3 perkara. 1 qasdul fi'li, 2 ta'yin, 3 fardhiyah. 3 fardhiyah. Dan apabila sholat itu sholat sunat muakkotah seperti sholat rawatib atau sholat dzati sabab, maka yang wajib 2. 1 qasdul fi'li, yang nomor 2 ta'yin. Yang terakhir nomor 3, dan apabila sholat itu sunnah mutlak, maka wajib 1 perkara saja, yaitu qasdul fi'li. Yang dimaksud dengan al-fi'lu dalam qasdul fi'li tadi itu adalah lafadz usolli, artinya saya sholat. Yang dimaksud dengan ta'yin adalah menentukan waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau sholat sunnah yang lain disebutkan, sholat duha atau qobliyah dan seterusnya. Yang dimaksud dengan fardhiyah di situ adalah fardhon, mengucapkan kalimat fardhon. Kita coba nomor 1 dulu, yaitu apabila sholatnya itu sholat wajib atau sholat fardu. Sholat fardu itu ada 2, 1 fardu ain, yang nomor 2 fardu kifayah. Sholat yang fardu ain itu 1 sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika kita sholat subuh, ketika kita sholat 5 waktu itu dalam niat, kemarin yang disebut dengan niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Kita menyengaja sesuatu disertai dengan mengerjakannya. Itu namanya adalah niat. Niat. Di dalam niat apa yang harus diucapkan? Dalam niat di sini sudah khusus niat sholat, apa yang harus diucapkan? Yang harus diucapkan ketika niat sholat, apabila sholatnya itu sholat wajib seperti sholat zuhur umpamanya, maka yang harus diucapkan adalah usolli nomor 1, nomor 2 ta'yin. Ta'yinnya itu adalah zuhur, nomor 3 asar, nomor 3 adalah fardhonya, atau dibalik bisa usolli fardhu dhuhri, itu kalau sholat fardu. Jadi yang wajib itu usolli, nomor 2 fardho, nomor 3 dhuhri, sudah cukup. Jadi ketika niat ketika kita sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu kalau orang tidak terbiasa mengucapkan itu, maka niatnya sulit sekali dimasukkan di dalam hati kalau keseluruhan. Minimal yang diucapkan di dalam hati itu 3 itu kalau sholat wajib. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Jadi lafadznya Allahu Akbar, takbiratul ihramnya di lisan, tangannya diangkat sunnah,
hatinya langsung menyebutkan usolli fardadzuhri, cukup. Yang lainnya itu sunnah diucapkan fardadzuhri, fardadzuhri. Tiga itu kalau sholat wajib fardu ain, sholat 5 waktu. Begitu juga sholat asar, Allahu Akbar, di dalam hati yang wajib 3, usolli fardal asri minimal. Begitu juga sholat maghrib, Allahu Akbar, di dalam hati diucapkan cuma 3, usolli fardal maghribi. Begitu juga seterusnya di dalam sholat asar, sholat isya maupun sholat subuh, sholat isya maupun sholat subuh. Begitu juga di dalam fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Yang wajib itu 3, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin, dan seterusnya itu sunnah. Usolli fardal janazati lillahi ta'ala. Nah, itu yang wajib 3 itu. Usolli alal mayyiti fardal lillahi ta'ala, sudah cukup. Yang usolli itu adalah qasdu, alal mayyiti itu adalah ta'yin, fardun itu disebutkan di belakang, fardul kifayah lillahi ta'ala. Yang lainnya itu sunnah. Sunnah kalau dilakukan ya tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan tidak menyebabkan batalnya sholat, alias sholatnya sudah sah, cukup niatnya. Kecuali sholat jenazah, kecuali sholat Jum'ah, bukan jenazah, kecuali sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, karena sholat Jum'ah itu harus berjamaah, tidak boleh sendiri, maka ditambahi makmuman atau imaman. Kalau jadi imam ditambahi imaman lillahi ta'ala, imaman usolli fardul jum'ati makmuman. Sudah cukup. Itu kalau sholat Jumat. Itu minimal. Ini ditambahi makmuman atau imaman, maka itu akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Kalau kamu jadi imam, ditambahi imaman lillahi ta'ala, maka nanti akan mendapatkan pahala menjadi imam, karena diniati jadi imam. Tapi kalau tidak diniati jadi imam, sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala atau keutamaan menjadi imam. Begitu juga jadi makmum. Kalau tidak diniati jadi makmum, ya tidak apa-apa, sholatnya sah. Tapi keutamaan atau pahala mendapatkan keutamaan atau pahala dari menjadi makmum, itu dia tidak akan mendapatkannya. Makanya ya sebisanya ditambahi imaman atau makmuman. Itu tadi minimal. Nah, usolli fardadzuhri arba'a rakaatin, tidak usah disebutkan. Mengapa? Seandainya kita sholat zuhur mesti 4 rakaat, walaupun tidak disebutkan 4 rakaat. Karena sholat zuhur itu 4 rakaat, arba'a rakaatin. Mustaqbilal kiblati, kita menghadap kiblat, walaupun tidak diucapkan mustaqbilal kiblati. Nah, kalau fardhon, mengapa kok harus diucapkan fardhon? Itu untuk membedakan antaranya sholat yang dia lakukan itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau diucapkan fardhon, mesti fardu. Tapi tidak diucapkan, itu nanti akan masuk kepada sunnah. Jadi untuk membedakan antara yang dia lakukan itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah. Itu kalau fardhon. Adaan itu disampaikan, tidak diucapkan, tidak apa-apa. Mengapa? Karena yang kita lakukan sholat itu pas atau tepat pada waktunya, tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam syara atau di dalam agama. Itu fardhon tadi sudah, fardhu zuhri. Nah, itu kemudian lillahi ta'ala.
lillahi ta'ala. Itu tidak kita ucapkan juga tidak apa-apa. Mengapa? Karena sholat kita mesti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi yang pokok di dalam niat sholat wajib itu ada 3. 1 usolli, nomor 2 fardho, nomor 3 zuhri atau waktu yang kita sholati. Itu apabila sholat itu adalah sholat sunnah, wa ingkana nafilatan muakotatan, apabila sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti sholat rawatib, sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Maka yang wajib itu ada 2. Yang wajib ada 2. Kalau tadi 3 dikurangi 1, yaitu sengaja mengerjakan sholat dengan menggunakan lafadz usolli, saya sholat. Yang nomor 2 menentukan waktu sholat atau nama sholat ta'yin. Usolli qobliyata dhuhri, seandainya sholat qobliyah zuhur. Usolli ba'diyata dhuhri, seandainya sholatnya itu adalah sholat ba'diyah. Seandainya sholat itu adalah sholat ba'diyah, di yang wajib itu. Seandainya sholatnya itu adalah sholat duha, yang diucapkan usolli ad-duha. Jadi sholat duha kan mempunyai waktunya mulai matahari kurang lebih sudah naik dari ufuk 1 tombak, kurang lebih 4 meter atau 3 meter, itu masuk waktu duha, sampai masuk waktu beduk atau waktu istiwa, itu waktunya duha. Itu namanya sholat sunnah yang mempunyai waktu. Jadi waktunya, kalau waktunya habis ya sudah. Nah itu sholat sunnah yang mempunyai waktu. Atau sholat sunnah yang mempunyai sebab atau dari sababin, seperti sholat gerhana. Sholat ketika masuk di dalam masjid, terus ketika sholat mempunyai sebab, yaitu sholat sebab kita masuk masjid, sholat gerhana. Yang wajib ada 2, yaitu ta'yin, qasdul fi'li, usolli, dan ta'yin. Qasdul fi'li dulu, qasdul fi'li dan ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Seandainya sholat gerhana, usallil kusufa, pakai kaf, itu berarti gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, usallil khusufa, berarti gerhana bulan. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid, usolli tahiyatul masjidi, itu berarti sholat gerhana. Seandainya minta hujan, usallil istisqa, usallil istisqa. Seandainya sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, itu dari sababin. Kalau sholat sunat dari sababin, yang wajib 2. 1 usolli dan ta'yin waktu itu sholat. Nah, yang nomor 3, apabila sholat sunnah yang dilakukan itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang tidak mempunyai sebab dan tidak mempunyai waktu. Kapanpun boleh dilakukan, asalkan tidak waktu 3, ba'da subuh, ba'da asar, dan ketika terbitnya matahari, dan ketika waktu istiwa atau waktu istiwa. Nah itu. Jadi sholat sunnah mutlak kapanpun boleh dilakukan. Nah, kalau sholat sunat mutlak itu yang wajib cuma 1, yaitu qasdul fi'li. Usolli, Allahu Akbar, nenggone jerone ati wis niat, aku iki sholat, wis sah sholatnya.
Seperti kamu sholat hajat. Nah, sholat hajat. Sholat hajat. Kapanpun boleh dilakukan sholat hajat itu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Boleh kapan saja. Itu yang wajib cuma satu. Allahu Akbar, sholli. Ngono loh. Jadi yang wajib di dalam niat itu ya 3 itu. Tidak banyak. Itu yang wajib ketika ketika niat. Makanya perlu diperhatikan yang pokok dalam niat ya ini 3 ini. 1 qasdul fi'li, nomor 2 ta'yin, nomor 3 fardiyah ketika sholat fardu. Nggak usah dimasukkan semua. Memang kadang-kadang orang itu kalau tidak tahu batas minimalnya dimasukkan semua, sehingga ketika takbiratul ihram takbirnya panjang, Allahu Akbar, panjang. Mereka ditanya, mengapa kok panjang? Allahnya itu kelewat dari 2 alif sehingga nambahi panjang. Katakan niat saya belum cukup. Niat itu yang wajib cuma 3, qasdul fi'li, fardiyah, dan ta'yin. Atau dibulak-balik tidak apa-apa. Benar, itu yang wajib. Kalau sholat fardu itu cukup Allahu Akbar, cukup di dalam hati. Kalau sudah terbiasa cukup. Lah, untuk mancing, untuk memudahkan hati ini, ketika pas waktu niat nanti itu adalah mau mengucapkan niat, maka biasanya dipancing sebelum takbiratul ihram itu talafut bin niat. Talafut bin niatnya sudah berdiri seperti ini, makmum sudah siap-siap semuanya mengucapkan dalam lisannya dengan keras, suara bukan keras sekali, enggak, pokoknya telinganya terdengar. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu mancing ning nggone jero ati. Apa? Kita tundukkan kepala kita, kita hadapkan wajah kita melihat tempat sujud, seakan-akan lisan kita itu memberitahukan kepada hati, nanti kalau kamu niat ucapkan seperti yang saya ucapkan ini. Itu seakan-akan seperti itu. Jadi wes konsentrasi penuh bahwasanya dia itu betul-betul sholat, betul-betul menghadap kepada Allah. Ini adalah awal masuk ke dalam sholat. Ini adalah awal masuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dikatakan seperti itu hati, nanti pas ketika takbiratul ihram Allahu Akbar bersamaan dengan niat di dalam hati, hatinya mau niat dengan sempurna. Talafut bin niat itu penting, jangan dianggap tidak penting. Penting sekali talafut bin niat atau melafalkan niat. Katanya tidak ada contoh dalam masa Nabi Muhammad. Tidak ada contoh dalam masanya Nabi Muhammad sesuatu yang menyebabkan sempurnanya wajib. Sesuatu yang dapat menyempurnakan wajib itu adalah wajib. Tapi kalau talafut niat tadi apakah menyempurnakan wajib? Tidak menyempurnakan wajib, tapi membantu wajib agar terpenuhinya suatu kewajiban. Jadi talafut bin niat itu sunnah. Sunnahnya apa? Membantu menyempurnakan wajib, bukan menyempurnakan wajib, tapi membantu menyempurnakan wajib supaya niat di dalam hati yang dia laksanakan itu dapat terpenuhi dengan sempurna. Itu kalau sholat sunnah qobliyah yang wajib cuma 2, saya ulangi lagi. 1 usolli, yang nomor 2 adalah ta'yin. Usolli duha, selesai. Kalau sholat sunnah mutlak yang wajib cuma 1, yaitu
usolli Allahu Akbar. Ning nggon jero atine aku niat salat sudah selesai. Boleh niat itu dengan bahasa Arab seperti ini, boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau memang kesulitan menggunakan bahasa Arab, gak apal-apal usolli fardhu dzuhri, gak apal, mosok telu wae gak apal. Seandainya kesulitan ya ninggone jero hati ya niat pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya niat sholat duhur fardu. Saya niat sholat fardu duhur. Ninggone jero hati tambah dawa. Kalau bahasa Indonesia tambah panjang. Saya niat sholat fardu duhur. Cukup. Lillahi ta'ala. Lek ditambahi makmuman ya disengaja makmuman lillahi ta'ala kalau menjadi makmum. Kalau sholat Jumat wajib makmuman. Tapi kalau tidak sholat Jumat, sholat biasa, apa namanya itu sholat 5 waktu yang bukan Jumat, makmuman. Itu sunnah melafalkan makmuman. Kalau diucapkan makmuman mendapatkan keutamaan atau pahalanya makmum. Kalau tidak diucapkan makmuman, sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu adalah tingkatan-tingkatan niat. 1, niat sholat fardu. Nomor 2, niat sholat sunnah yang muakkotah. Yang nomor 3, niat sholat sunnah mutlak. Itu saja. Mudah-mudahan nambah pengetahuan dan pengertian, nambah ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang barokah, manfaat, dosa-dosa kita diampuni, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi waladun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Sekali lagi, pertemuan berikutnya adalah syarat-syarat takbiratul ihram. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.